6 ayat ini disebut dengan ayat-ayat syifa, ayat-ayat syifa. Dan ini langsung direkomendasikan oleh Kanjeng Rasul kepada Imam Kusyairi. Posisi Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai dokter paling dokter di antara seluruh dokter di dunia itu tidak hanya berlangsung pada masa hidup beliau, tapi juga sampai sekarang pun tetap terbuka bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai penyembuh penyakit-penyakit kita, lahir maupun batin. Imam Kusyairi, ya, kita tahu beliau penulis kitab Al-Kusyairiyah, termasuk kitab panduan yang sudah sangat lawas, ya, termasuk kitab panduan awal bagi para salik untuk menempuh lorong-lorong keilahian. Beliau ini pernah memiliki anak yang mengalami sakit luar biasa, hingga dari saking sakit yang sangat parah itu seolah-olah sang anak ini akan menemui kematian dengan segera. Tentu saja sebagai seorang bapak, Imam Kusyairi ini mengalami sedih luar biasa, mengalami gundah luar biasa. Ketika sedih itu bertumpuk kesedihan, kegundahan bertumpuk kegundahan, beliau ini kemudian bermimpi Rasulullah. Aina anta min ayati syifa? Tanya Nabi kepada Imam Kusyairi, lah, di mana posisimu di hadapan adanya ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat syifa? Jadi mendapatkan pertanyaan dari Kanjeng Rasul itu langsung terbangun. Kemudian dia meneliti di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengandung adanya penyembuhan itu ternyata ada pada 6 ayat. Yang pertama, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini berada pada surat Taubah ayat 14. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah Ta'ala itu, Al-Quran itu menyembuhkan penyakit hati orang-orang beriman. Terus yang kedua, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Intinya adalah wa shifaa'ul lima fis sudur. Ini surat Yunus ayat 57. Terus yang ketiga, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'ul linnas. Ini ayat tentang madu lebah, ya, yang mengandung adanya penyembuhan. Ini An-Nahl ayat 69. Jadi saya itu enggak hafal kalau surat apa, ayat apa itu enggak hafal. Tapi rata-rata ayat-ayat Quran ya hafal, tapi kalau surat apa dan ayat apa, nah itu karena saya termasuk orang-orang tradisional NU, jadi nggak tahu ayat berapa, surat apa itu jarang paham. Jadi karena itu harus memegang kitab saya kalau berkaitan dengan surat apa, ayat berapa itu. Terus yang keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini surat Al-Isra ayat 82. Terus yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini ungkapan Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Ini biasanya ditulis di pintu rumah sakit di Timur Tengah. Jadi kalau kita ke rumah sakit di Makkah, di Mesir, di mana itu ditulisin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ini Asy-Syu'ara ayat 80. Terus yang keenam,
Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Fussilat ayat 44. Oke. 6 ayat ini disebut dengan ayat-ayat syifa. Ayat-ayat syifa. Dan ini langsung direkomendasikan oleh Kanjeng Rasul kepada Imam Qushairi. Nah, setelah itu oleh beliau ayat-ayat ini ditulis ya. Ditulis, setelah ditulis dicelupkan ke dalam air, airnya diminum. Maka beliau yang mengalami kegundahan luar biasa karena anaknya sakit parah sampai beliau menduga anaknya itu sebentar lagi akan meninggal, ternyata langsung sembuh. Langsung sembuh. Nah, Nabi ini kan sesungguhnya adalah Al-Quran yang hidup ya. Al-Quran yang hidup. Jadi istilah Syekh Abdul Karim Al-Jili itu Quran turun kepada Quran. Andaikan Nabi itu bukan Quran, maka Quran tidak akan turun kepada Nabi. Sama dengan misalnya bahwa Nabi Isa itu adalah Injil yang hidup. Kalau bukan Injil yang hidup, tentu Injil tidak akan turun kepada Nabi Isa. Nabi Musa adalah Taurat yang hidup. Kalau tidak Taurat yang hidup, gak mungkin kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Demikian pula kitab Zabur. Jadi di sini jangan kita kira bahwa pada ayat-ayat ini tidak ada keterlibatan Kanjeng Rasul. Tetap ada keterlibatan Kanjeng Rasul ketika ayat-ayat ini berfungsi sebagai penyembuhan. Karena sesungguhnya penyembuh yang hidup itu adalah beliau. Itu adalah beliau. Nah, saya memiliki guru rohani yaitu Kiai Haji Muhammad Zuhri yang disebut dengan Pak Muh. Nah, Pak Muh ini ya, kekuatan doanya dengan ayat-ayat syifa tadi itu sanggup menyembuhkan orang yang kena penyakit haid ya. Beliau pernah melakukan penyembuhan jarak jauh yaitu kepada pasien yang ada di Kanada dan pasien yang ada di New York. Jadi tidak pernah bertemu dengan kedua pasien ini, cuman beliau mengantarkan doa itu lewat internet. Jadi lewat internet. Karena kan sebenarnya doa itu ya, itu tidak membutuhkan konduktor udara, tidak membutuhkan jarak sebenarnya. Bahkan ada dalam hadis bahwa doa fi dhahril ghaib, doa yang dipanjatkan oleh orang yang jauh itu bisa lebih terkabul, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, ini oleh beliau ini ketika mau dibacakan ayat-ayat syifa untuk kedua orang ini, yang jelas non muslim ya, yang muslim, yang nyoyok itu malah ateis ya. Beliau cuma bilang, nanti malam saya akan mengirim doa, tolong engkau kalau punya agama apa saja, cukup patuhi agamamu dan jangan berpikir apapun tentang segala sesuatu di luar dirimu. Saya akan mengirim doa. Kau cuma bertugas untuk meletakkan sebotol air di dalam kulkasmu. Saya akan mengirim ke air itu. Nah, yang dibaca ya ayat-ayat ini. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhibu ghaidha qulubihim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Dibaca berapa kali? 4 kali. Saya tanya, guru, kenapa kok dibaca 4 kali, kok tidak 3 kali atau 7 kali yang ganjil-ganjil? Oh enggak, ini perkara persoalan horizontal. Dan persoalan horizontal itu harus mengikuti 4 arah mata angin. Jadi 4. Jadi saya akan tanya begitu. Nah, ini ternyata apa? Yang di Kanada itu ya, yang dikirimi doa itu hanya lewat informasi internet itu ternyata apa? Keesokan harinya air yang di dalam botol, dalam kulkas itu diminum. Setelah diminum, dia itu ngecek di medis di rumah sakit.
diperiksa ya, penyakit aidnya lewat komputer itu langsung muncul tulisan undetectable. Jadi nggak terdeteksi lagi ada penyakit itu loh. Makanya yang di Kanada ini masuk Islam terus masuk tarekat Naqsyabandiyah. Sementara yang di New York tetap bandul, nggak masuk Islam. Cuman terima kasih. Dan ini tidak pernah bertemu. Artinya apa? Sangat dimungkinkan perantara Kanjeng Nabi lewat ayat itu dipakai untuk penyembuhan jarak jauh. Itu sangat dimungkinkan. Bahkan yang jarak jauh itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi lebih cepat terkabul. Yang jarak jauh itu. Nah, tapi kan persoalannya begini. Pasien-pasien itu juga belum tentu percaya loh ya. Saya pernah nulis surat pembaca di KR ya, sekitar tahun-tahun 2007 itu ya. Bahwa saya bilang, saya bisa mendoakan orang yang sakit, walaupun orang yang sakit itu jauh dari saya dan tidak harus ketemu saya. Terus saya bilang, gratis, nggak ada yang percaya. Mungkin kalau dibilang 2 juta itu mungkin malah percaya ya. Itu karena gratis itu nggak ada percaya. Padahal saya pernah dimintai tolong oleh seorang TKW di Hong Kong ya, tahun 2007 itu, dan saya mencoba untuk mengobati dari Yogyakarta. Nah, TKW itu yang sesungguhnya penyakitnya bukan penyakit fisik murni ya, tapi psikosomatik. Karena si TKW ini dulu adalah seorang berandalan, seorang jagoan yang bisa mengalahkan 4-5 laki-laki gitu ya. Jadi si TKW ini pernah nguntal kapsul yang di dalamnya itu berisi darah bercampur dengan jin. Namanya kapsul Liberty. Ini ketika harus tarung dengan laki-laki, kewalahan laki-laki 4-5 orang itu. Nah, ternyata apa? Ternyata kekuatan jin yang luar biasa itu ternyata jin non muslim. Sehingga ketika si TKW ini berusaha untuk bertobat, maka diganggu oleh jinnya itu. Tiba-tiba bisa keluar darah tanpa sebab apapun itu. Jadi kan nakut-nakuti kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa keluar darah itu. Kan nakut-nakuti. Nah, saya mencoba itu ya, menggunakan doanya yang diijazahi Pak Mu ini. Saya pernah diijazahi yang mendoakan orang kena aid itu, saya pernah diijazahi. Nah, saya menggunakan doa ini, mencoba untuk menangani dari Jogja orang yang sakit di Hong Kong sana. Ternyata apa? Sembuh. Nah, tentu saja keakuan saya harus saya pressing, bukan karena saya, sama sekali bukan, dan saya tidak punya kebanggaan dengan hal yang seperti itu. Tapi jelas bahwa ada cahaya sang Nabi lewat ayat itu, ada cahaya guru saya lewat ayat itu juga. Itu berarti dengan demikian betapa apa yang sudah diijazahkan oleh Kanjeng Rasul kepada Imam Qushairi ini betul-betul bisa kita ambil manfaatnya secara real, secara nyata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita mengalami sakit, sebelum kita berkeluh kesah ke puskesmas, berkeluh kesah ke dokter umum, untuk kemudian ke dokter spesialis, pertama-tama sebaiknya berkeluh kesahlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa membaca salawat apa saja, tidak harus salawat syifa. Itu bisa mengandung penyembuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan Allah menyembuhkan lewat perantara nabinya ini, itu bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita ini sudah kadung belajar untuk jatuh cinta kepada Nabi, belajar untuk bisa mengikuti akhlak beliau. Kalau ada apa-apa, yang pertama kali harus kita lapori dengan keluh kesah kita, itu Rasulullah. Apa saja. Karena beliau itu adalah kunci bagi segala kesuksesan di bidang apa saja. Kunci bagi segala ikhtiar untuk terbebaskan dari berbagai macam kegetiran beliau itu. Jadi tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beberapa hari yang lalu itu ya, istri saya opname 3 hari di rumah sakit Hidayatullah.
Saya yang tidak sehat malah juga menemani orang sakit. Jadi orang sakit menemani orang sakit. Saya tetap tidak punya andalan apapun kecuali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus begitu. Semalam saya nginep di rumah sakit itu bermimpi. Bermimpi apa? Perut saya kena ludahnya Rasulullah. Jadi ludahnya itu. Perut saya kena ludahnya Rasulullah. Saya tidak bermimpi Rasulullah, tapi saya merasa ludahnya Kanjeng Rasul itu kena perut saya. Saya yakin insya Allah sembuh ini. Cuman saya belum ngomong sama istri kalau bermimpi itu. Belum. Terus saya tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak membaca ayat syifa, tidak membaca salawat syifa kecuali hanya sesekali saja. Terus malam berikutnya ya di rumah sakit itu saya bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi ada layang-layang. Kata dalam mimpi itu layang-layang istri saya. Layang-layang itu kemudian terputus dan nyangking di sebuah menara yang sangat tinggi. Nah, saya pernah punya pengalaman bermimpi layang-layang itu. Begini ya, kalau bermimpi layang-layang putus misalnya, dan layang-layang itu ketangkap kembali, layang-layang itu bisa kepegang kembali, berarti hajatnya terkabul. Tapi kalau layang-layang putus terus jauh kemana nggak tahu hinggap di mana dan nggak ketemu, itu artinya nggak jadi. Jadi artinya, jadi jangan dikira itu wah angan-anganku, cita-citaku sejauh layang-layang, tetap nggak dapat itu, nggak dapat. Buktinya ketika saya pernah mengikuti tesan di YN di UIN sekarang ya, dulu saya sama seorang teman. Nah si teman ini bapaknya bermimpi layang-layang yang dinaikkan itu putus dan terbang sejauh-jauhnya entah di mana. Betul nggak terima di IAIN. Jadi saya kena sudah pernah bermimpi layang-layang ini, kemudian yakin sembuh, insya Allah sembuh. Cuman saya belum bilang. Kenapa? Ista'inu bil kitman, sabda Nabi itu. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan cara menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau belum real jangan diceritakan. Sebab apa? Kalau diceritakan boleh jadi tertunda nanti sembuhnya, nggak pulang-pulang di rumah sakit. Oke, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu bisa menjadi sarana bagi apa saja, termasuk juga yang sering saya pakai apa? Bagi keberuntungan kawan-kawan. Siapa saja kawan yang terlintas baik sudah meninggal maupun hidup, saya doakan. Semoga kau bahagia, semoga kau bahagia, semoga kau bahagia. Nah, ini salah satu trik sebenarnya. Trik gimana? Kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita. Jadi saya masih ingat Gus Keli ya. Gus Keli almarhum itu ketemu sama Cak Nasir, bilang, "Cak Nasir, kula doakan jenengan naik haji nggih." Terus yang berangkat haji Gus Keli. Terus berikutnya Cak Nasir kalau tak dongake umroh nggih. Terus berangkatnya Gus Keli itu. Saya kira wah Gus Keli ini triknya bagus sekali, saya kira itu. Jadi mendoakan orang agar apa? Agar para malaikat mendoakan dirinya sendiri kan gitu. Jadi ini trik. Walaupun pada akhirnya kita harus belajar tulus, bukan dalam rangka trik seperti itu. Jadi nanti malah kalau trik-trik seperti itu tidak ada ketulusannya, nggak ada kemajuan. Moga-moga katanya kan, kata seorang pemuda, moga-moga kepada pemuda lainnya kau cepat dapat jodoh katanya kan, biar dirinya yang dapat. Karena trik yang sama-sama nggak dapatnya. Ya nggak bisa. Oke. Nah sekarang begini ya, sebagaimana saya janjikan, kenapa beliau itu menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit alam raya yang mau berikhtiar tersambung dengan beliau untuk mendapatkan kesembuhan. Kenapa menjadi penyembuh? Maulana Rumi pernah mengatakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa yang tangannya juga menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit semesta. Ketika Nabi Isa menarik tangannya dari bersandar dan meminta kepada makhluk,
maka Allah menjadikan tangannya sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia. Nah, tentu saja ya, Nabi Isa itu hanyalah merupakan bagian dari cahaya rohani Rasulullah. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Seluruh rohani dunia itu ibaratnya adalah hanyalah satu tetes hujan di antara seluruh hujan yang pernah turun ke bumi, atau seciduk air dari samudra raya dalam kehidupan ini. Nah, kalau Maulana Rumi berbicara seperti itu tentang Nabi Isa, apalagi dengan Rasulullah yang santapannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Abitu inda Rabbi, sabda Nabi, aku bermalam di sisi Tuhanku. Yusqini wa yut'imuni, Allah lah yang telah memberiku makan dan minum. Nah, artinya apa? Sesungguhnya Nabi itu tanpa makan dan minum yang wadak, beliau bisa hidup. Tanpa makan dan minum yang wadak, tanpa harus minum air zam-zam atau makan kurma, beliau itu bisa hidup. Oh, malaikat saja yang merupakan ciptaan dari Nabi itu, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naula. Malaikat saja yang merupakan ciptaan dari rohani Nabi itu enggak makan enggak minum kok. Jadi Nabi itu kalau makan dan minum itu sebagai contoh, sebagai tauladan bagaimana umatnya kalau makan dan minum, kan gitu. Tapi betapa tidak mudah mencontoh Nabi ya, terutama berkaitan dengan makan dan minum itu. Makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang, itu jangan dikira gampang, gampang ucapannya itu. Berhenti sebelum kenyang itu, apalagi lauknya cocok, itu dilabrak itu. Sebab apa? Perbaikan gizi belum tentu tiap hari kok. Sikat aja. Kemudian bilang, toh secara fikih ini tidak dosa kok. Itu enak dah. Jadi yang paling ringan itu ikut fikih, tidak usah ikut sunnah. Itu ya nanti kan untuk orang-orang yang sudah betul-betul getol itu ya. Jadi ternyata tidak mudah loh, tidak mudah. Jadi Nabi itu sesungguhnya mendapatkan jatah makanan khusus, minuman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak mungkin tangan Nabi itu dijulurkan untuk mengharapkan makhluk, gak mungkin. Gak mungkin. Bahkan seluruh makhluk dapat karunia dari Allah Ta'ala lewat perantara Nabi itu. Itulah sebabnya beliau kemudian menjadi obat bagi seluruh penyakit. Dan juga yang terpenting apa? Wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Sang Nabi itu seringkali membuka belenggu dosa-dosa manusia yang menjadi penyebab manusia itu tidak sampai kepada yang dicita-citakannya. Jadi betapa sering dosa menjadi belenggu, dan karena jadi belenggu orang tidak mendapatkan cita-cita baik yang diinginkan. Jadi karena itu ya, kalau ada kesulitan misalnya, ada baiknya kita itu menghindar dari dosa-dosa. Boleh jadi dosa-dosa itu yang menyebabkan kita mengalami kesulitan. Boleh jadi. Makanya dalam perkara jodoh ya, saya itu mengalami sekali. Dulu itu sebelum saya beristri, saya ini orang terkenal ya. Jadi orang yang sering nulis di koran dan diundang di seminar-seminar ya. Sehingga bagi saya itu ada ungkapan begini, kalau perkara jodoh tinggal pilih, saya kira. Jadi karena waktu itu sudah banyak yang minta tanda tangan sehabis acara itu loh. Apalagi kalau sampai saya baca puisi, wah terperangah perempuan-perempuan. Nah, bagi saya begitu, wah gampang. Ternyata apa? Ternyata selama sekitar 3-4 tahun betul-betul angel untuk mendapatkan jodoh tuh. Angel sekali. Yang ada itu apa? Kesalip-salip. Kesalip-salip itu gimana? Perempuan yang saya suka, dia nggak suka. Nah, perempuan yang saya nggak suka ngejar tuh. Wah, kapan ketemunya itu kan? Pas ketemu di masjid toh jangan kesata. Kan kesata. Nah, angel ternyata. Setelah itu tobat aku, tobat dari merasa terkenal, tobat dari merasa pintar, tobat betul-betul angkat tangan ya Allah.
nggak bisa saya, kalau tidak dikasih sama jenengan nggak mungkin bisa, tetap kesalip-salip nanti jadinya, dan saya hanya akan dimakan oleh usia begitu saja. Nah setelah kapok seperti itu, Allah kemudian mendatangkan jodoh saya, yang istri saya yang sekarang itu. Jadi kapok saya, udah merasa terkenal, merasa gampang. Nggak gampang ternyata kalau Allah tidak terlibat, sama sekali tidak gampang. Jadi kapok, menjadi orang sombong kapok. Jadi nggak bisa ternyata. Jadi ya, jangan hanya karena nulis 1-2 buku sudah pura-pura nggak kenal siapa. Nggak ada penyair sastrawan, nggak ada, itu lumet semua nanti. Kapok mau kapan? Nggak bisa ya ternyata, nggak bisa kapok. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi harus berada di apa? Berada di pengharapan yang bercampur dengan adanya keputusasaan. Jadi saya sudah putus asa waktu itu untuk bisa mendapatkan ini itu. Sudah. Sampai sekarang kapok saya sudah tetap begitu, sudah tidak ada apapun yang bisa dibanggakan lagi, sudah tidak ada. Oke, jadi Nabi itu menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit alam raya karena beliau itu murni merupakan duta pertolongan Allah Ta'ala untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi karena itu tangan beliau menjadi tangan penyembuh. Tidak saja dari dosa-dosa, tidak saja dari penyakit-penyakit, tapi juga dari dosa-dosa. Jadi kalau sampai kita pernah bermimpi beliau, kita berarti akan dengan segera mengucap sayonara kepada dosa-dosa. Iya. Jadi kalau sudah pernah bermimpi beliau, itu pasti dianugerahi oleh Allah Ta'ala lewat berjumpa beliau adanya akhlak yang mulia, adanya sikap altruistik atau memikirkan orang lain, pasti ke sana. Kalau sudah berjumpa beliau, pasti diperkenalkan adanya kemuliaan yang hakiki, keindahan yang hakiki.